Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Baitul Jannah Central Park Surabaya, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut, karena begitu banyak yang Allah karuniakan kepada kita. Namun kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sebagaimana Nabi mengajarkan doa kepada kita agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Doa itu dibaca setiap selesai sholat fardu, dan saya yakin di antara kita semua sudah pada hafal doa tersebut. Nabi mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi seorang hamba yang banyak mengingat, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Semoga kita semua tercatat di sisi Allah, hamba-hambanya yang syakirin, yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di sisi lain, Nabi juga mengajarkan doa kepada kita agar nikmat yang Allah berikan kepada kita terus menerus, tidak habis. Nabi mengajarkan, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas, wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah habis, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi, kekal untuk selamanya. Doa itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Semoga Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, maka
dari hati yang paling dalam kami mengucapkan permohonan maaf kepada segenap takmir Masjid Baitul Jannah Central Park. Untuk kajian pagi hari ini mungkin tidak panjang karena kami ada uzur. Tadi malam kami mendengar berita salah satu keluarga kami dari istri ada yang meninggal dunia. Sekalipun keluarga jauh tapi tetap karib kerabat. Pukul 21:50 dan akan dimakamkan di pagi ini juga. Mudah-mudahan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini seperti biasa kajian kita di Sabtu pekan ke-3. Materi kita membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Torsyah hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Madza Yuhibbun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa madza yakrahu. Apa yang dicintai dan dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berbicara apa-apa yang dicintai oleh Nabi. Terakhir bulan yang lalu kita telah menuntaskan yang dicintai Nabi nomor 9. Nabi mencintai 4 kalimat zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sudah tuntas. Pagi hari ini kita akan memasuki yang dicintai Nabi nomor 10. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai kemudahan untuk umatnya. Nabi menyukai bentuk rukhsah, kemudahan, keringanan untuk umatnya. Nah, seperti apa bentuk rukhsah, kemudahan, keringanan itu? Mari kita dengarkan lebih dahulu teks hadisnya. Hadis yang berbicara Nabi suka kemudahan untuk umatnya. Nabi senang umatnya melakukan keringanan-keringanan atau mengambil keringanan-keringanan yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kita baca hadisnya. Hadis yang akan kita baca sebagai kata pengantar sesuai dengan tema kita, Nabi menyukai kemudahan untuk umatnya, adalah riwayat Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor asli ya di Ibnu Majah 627. Kalau dicetakan terjemahan seperti yang Bapak Ibu sebagian sudah punya, cetakan Pustaka Azam itu di nomor 516. Beda penomoran, isinya sama. Kita baca Ibnu Majah 627. Saya bacakan teksnya, dibantu terjemahannya. An Ibrahim ibni Muhammadin ibni Talha an ammihi Imrana ibni Talhata an ummihi Hamnata binti Jahshin radhiyallahu anha. Silakan. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Talha, dari pamannya Imran bin Talha, dari ibunya Hamna binti Jahsi radhiyallahu anha. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perawi hadis ini mengerucut satu nama yang nanti kita akan kenali biografinya, siapa beliau ini, yaitu seorang wanita yang bernama terakhir yang kita dengar tadi, Hamnah binti Jahshin. Hamnah binti Jahshi. Hamnah, diingat-ingat nama itu. Nanti kita akan ketahui siapa wanita ini, Hamnah binti Jahshi radhiyallahu anha. Kita lanjutkan jalan cerita hadisnya. Annaha istuhidat ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Bahwasannya ia pernah mengalami istihadah
pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanita yang bernama Hamna binti Jahsy ini pernah mengalami istihadah, darah yang keluar di luar kebiasaan wanita, baik itu yang bersambung dengan haid dan nifas atau yang tidak bersambung dengan haid dan nifas. Artinya dia keluar tersendiri, selain haid, selain nifas, atau bisa jadi nyambung dengan haid, nyambung dengan nifas. Itulah istihadah. Baik, kita lanjutkan jalan ceritanya. Fa'atat Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqalat, silakan. Ia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ia datang kepada orang yang tepat, yaitu guru maha guru, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, inni istuhittu haidatan munkaratan syadidatan. Silakan. Sesungguhnya aku mengeluarkan darah istihadah yang sangat deras. Aku mengeluarkan darah istihadah sangat deras. Qala laha istahshi kursufan. Silakan. Beliau bersabda, apa kata Nabi solusinya? Sumbatlah dengan kapas. Baik, tutuplah darah itu, sumbatlah dengan kapas, kata Nabi. Qalat lahu innahu asyaddu min dzalika inni asujju sajjan. Silakan. Ia berkata, ya, darahku lebih dari itu. Gak bisa ditutup dengan kapas, wahai Rasulullah. Darahku keluar hebat, lebih dari itu. Terus ia mengalir sangat deras. Nah, ia mengalir sangat deras. Kita lanjutkan jalan ceritanya. Qala talajjami wa tahayyadhi fi kulli syahrin fi ilmillahi sittata ayyamin au sab'ata ayyamin. Silakan. Beliau bersabda, nah, bagi ibu-ibu insya Allah kalimat berikut ini bisa dijadikan patokan. Bagi mereka yang kesulitan mengatur, ini bagaimana, harus berapa hari saya ini haid, kok baru suci 3 hari keluar lagi, nanti keluar dapat 2 hari suci lagi, ternyata keluar lagi. Itu bagaimana? Ini kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Beliau bersabda, silakan. Sumbatlah dengan kain. Lalu tentukanlah kebiasaan haid sesuai dengan ilmu Allah. Stop. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutuplah dengan kain, maksudnya dengan erat. Kalau tadi dengan kapas, sekarang dengan kain. Lalu kemudian tentukan kebiasaan haid itu sesuai dengan tanda kutip garis bawahi ilmu Allah. Ilmu Allah, ya ini patokannya. Jangan diragukan lagi. Sudah. Jadi kalau bagi mereka yang bingung, saya itu kadang haidnya itu 5 hari, kadang 6 hari, kadang 7 hari, kadang kurang, kadang bisa lebih. Gimana caranya? Ya ini patokannya. Ilmu Allah tentukan haid itu, silakan Pak Didi. Yaitu 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Sudah itu. Tentukan itu aja. Terus kemudian, summa ikhtasili huslan fasalli wasumi salasatan wa ishrina au arba'atan wa ishrina. Silakan. Setelah itu hendaklah engkau mandi. Jadi kalau itu sudah berhenti, maka mandi. Patok aja 6 hari atau 7 hari. Setelah itu mandi. Meskipun tetap keluar, mandi. Terus kemudian salat dan saum atau puasalah selama 23 atau 24 hari. Itu kalau Ramadan. Salatlah sebagaimana engkau salat. Dan ketika Ramadan, maka tinggal tersisa. Kalau kau patok 6 hari, berarti puasa Ramadannya 24 hari. Meskipun darah tetap mengalir. Kalau kau patok 7 hari, berarti kau puasa Ramadan 23 hari. Itu kalau jumlah bulan Ramadan harinya sempurna 30 hari. Lanjut. Lah ini yang menarik itu di sini. Wa akhiri dhahra wa qaddimil asra wa ikhtasili lahuma ghuslan. Silakan. Akhirkanlah waktu sholat zuhur. Kalau kau nanti sholat zuhur, karena istihadah ini tetap keluar darahnya, zuhurmu tarik di akhir, jangan di awal zuhurnya. Lanjut. Dan majukanlah sholat asar. Berarti di jamak Bapak Ibu, jamaknya jamak takhir.
Dohornya ditaruh asar. Dohor dulu baru sholat asar. Di waktu asar. Jadi itu berlaku untuk istihadhah. Boleh menjamak sholat. Boleh menjamak sholat, Bapak Ibu sekalian. Nah ini ilmu ini. Lalu kemudian untuk maghribnya kita terus lanjut serta mandilah untuk melaksanakan kedua sholat tersebut. Jadi kalau ingin melakukan zuhur dan asar, mandi dulu sekali, lalu sholat zuhur di waktu asar, lalu setelah itu asar. Nanti ketika maghrib juga begitu, maghribnya ditarik ke isya. Jadi di jamak takhir, bukan jamak takdim. Kalau takdim, isaknya ditaruh di maghrib. Ini tidak, maghribnya ditaruh di isak, diakhirkan. Itu juga mandi sekali. Berarti kalau begitu totalnya wanita istihadhah ini ya mandi 3 kali. Karena subuh tersendiri soalnya. Lanjut kemudian wa akhiril maghriba wa ajilil isya waqtasili lahuma ghuslan. Silakan. Akhirkanlah sholat maghrib dan majukan sholat isya. Terus serta mandilah untuk melaksanakan kedua sholat tersebut. Lalu Nabi menutup sabdanya terkait masalah puasa, terkait masalah sholat untuk wanita istihadhah. Maka Nabi menutup wahada ahabbul amraini ilayya. Silakan. Inilah yang lebih aku sukai dari dua perkara itu. Jadi Nabi menyukai kemudahan untuk umatnya, tidak mempersulit umatnya. Baik, inilah yang menjadi topik pagi hari ini. Apa yang dicintai Nabi nomor 10. Nabi menyukai kemudahan untuk umatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, baik yang hadir secara offline maupun yang sedang menyimak secara online, semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Kalau tidak salah 4 pelajaran. Apa saja itu? 1. Pelajaran yang pertama adalah biografi singkat wanita yang bernama Hamnah binti Jaksi yang mengalami istihadhah yang cukup hebat tersebut. Nah, siapa beliau ini? Nanti kita akan pelajari. Ini wanita yang bernama Hamnah binti Jaksi. Yang kedua, pelajaran yang kedua, apakah suara wanita itu aurat atau bukan? Loh kok tembus ke situ Ustadz? Bahas itu. Iya, karena yang bertanya tadi wanita yang bukan mahramnya Nabi. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muncul dalam ilmu fikih, berarti suara wanita itu aurat atau bukan? Boleh tidak wanita itu bertanya kepada laki-laki yang bukan mahram? Makanya nanti kita bahas. Ini termasuk pelajaran nomor 2. Pelajaran yang nomor 3 seputar istihadhah. Pembicaraan seputar istihadhah. Namun nampaknya ini karena pembicaraan panjang dan ini khusus untuk akhwat wanita, nanti mungkin kita lewati aja nanti ya. Baik. Terus yang terakhir, yang keempat, lah ini yang menjadi materi intinya di nomor 4 ini. Karena tadi kan judulnya Nabi menyukai kemudahan untuk umatnya. Maka materi keempat, pelajaran keempat adalah seputar rukhsah atau keringanan atau kemudahan dalam beribadah. Jadi nanti macam-macam Bapak Ibu. Ya, macamnya keringanan dalam Islam ini macam-macam. Macamnya kemudahan dalam Islam ini kalau tidak salah ada 8 yang Nabi ajarkan kepada kita. 8 macam rukhsah, 8 macam keringanan, kemudahan dalam beribadah. Nah, ini merupakan keindahan Islam. Islam itu agama yang tidak memberatkan. Islam itu agama yang istimewa, yang mengerti tentang kebutuhan umatnya, hamba-hambanya. Baik. Kita lanjutkan sekarang, kita awali satu persatu ya. Baik, nomor 1 sekarang Hamnah binti Jaksi radhiyallahu anha. Siapa beliau ini? Ternyata Bapak Ibu, pagi hari ini mau tidak mau saya akan menyampaikan tentang seputar keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wanita ini ada kaitannya dengan karib kerabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bisa dicatat, bisa tidak, terserah ya. Atau mungkin diingat-ingat aja. Dicatat lebih baik supaya kita tahu keluarga Rasul, paman-paman Nabi, bibi-bibinya Nabi, ya, tantenya Nabi, siapa saja, biar kita tahu. Baik, kita awali dulu Bapak Ibu dari biografi ini. Biografinya Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anha, itu kita awali paman Nabi dulu. Paman Nabi yang dari ayahnya Nabi. Jadi Nabi kan punya ayah namanya Abdullah. Lah Abdullah ini ternyata punya saudara kandung. Berarti paman Nabi, saudara ayah. Itu jumlahnya 11 Bapak Ibu. Oh. Ya, kita kan baru tahu. Ternyata banyak jumlahnya. Ya, pamannya Nabi itu. Siapa saja? Di antaranya yang pertama, yang paling tertua ya. Yang tertua Al-Harits namanya. Al-Harits. Yang kedua, lah ini bukan urutan. Saya hanya menunjukkan yang tertua sama yang termuda. Adapun sisanya ini bukan urutan anak nomor 2, anak nomor 3. Intinya dalam sejarah jumlah paman Nabi yang dari ayah. Bukan dari Aminah. Ibu Nabi kan Aminah. Bukan, ini dari Abdullah. Itu jumlahnya 11. Saudara kandungnya Abdullah. Satu Al-Harits. Yang nomor 2 Qutsam. Ya, apa ini? Qutsam maksud saya. Qutsam. Yang nomor 3 Az-Zubair. Yang nomor 4 Al-Abbas. Nah, terkenal ini Al-Abbas. Punya anak namanya Abdullah bin Abbas, disingkat Ibnu Abbas. Bapaknya namanya Abbas. Nah, ini terkenal. Baik. Jadi saya ulang, nomor 4 Abbas. Nomor 5 Abu Talib. Oh, terkenal juga Abu Talib. Bahkan ketika Abu Talib nazak sakaratul maut, Nabi kan mengunjungi pamannya Abu Talib. Ketika Nabi masuk ke rumah Abu Talib, ternyata di rumah Abu Talib sudah ada 2 orang gembong kafir Quraisy. Yang satu namanya Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, tapi kafir, nyembah berhala. Namanya Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah. Nabi ketika masuk ke ruangannya Abu Talib saat nazak, Nabi mengajarkan kalimat tauhid, ya ammi, wahai paman. Oh, ammi. Makanya dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau paman dari ayah itu ammi. Kalau paman dari ibu itu saudara kandungnya ibu yang laki-laki itu disebut khal. Makanya orang Arab itu kalau manggil pamannya yang dari ibu, khali, pamanku. Kalau laki-laki, ammi, pamanku. Nah, itu. Kalau tante dari ayah, saudara dulur ayah yang perempuan, ammati. Mohon maaf, ya betul, ammati. Kalau saudara perempuan dari ibu, dulur ibu, berarti bude atau bule, tapi yang perempuan ini khalati. Nah, itu ya. Baik. Jadi ini hanya sekedar tambahan aja. Nabi ajarkan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagi paman nanti di hari kiamat. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan Abu Jahal sama yang satunya lagi, Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah. Dia tidak mau ketinggalan. Dia juga membisikkan ke telinga Abu Talib saat nazak. Apa kata Abu Jahal? Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu benci dengan ajaran bapakmu yaitu Abdul Muttalib? Lu siapa memangnya Abdul Muttalib? Kakeknya Rasul, bapaknya Abu Talib, berarti kakek Nabi. Lu memang apa ajarannya? Paganisme, menyembah berhala. Apa kamu tidak senang ngikuti ajarannya Abdul Muttalib? Maka singkat cerita terus bertubi-tubi Nabi ajarkan, ternyata Abu Talib lebih mengikuti ajakan temannya. Bahkan dia berkata kepada Nabi, itu riwayat Muslim, andai kata kalimat yang kau ucapkan itu Muhammad, aku tidak dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, aku tidak dicela oleh orang-orang Quraisy, niscaya kalimat itu akan aku ucapkan di hadapanmu. Berarti dia ini takut dikucilkan Quraisy, takut dihina oleh Quraisy, makanya tidak mau nyebut itu. Makanya Bapak Ibu, kesimpulannya aja dari matinya Abu Talib ini, kesimpulan ternyata orang itu bisa nggak dapat hidayah, sebabnya banyak. Satu, sebabnya adalah salah delek konco, tidak selektif cari teman. Buktinya Abu Talib lebih memilih Abu Jahal jadi teman
Loh, ini nggak dapat hidayah. Sebab yang kedua, terlalu mengagungkan leluhur. Ngikuti apa kata nenek moyang. Ya ini, Abu Thalib diingatkan oleh Abu Jahal tentang agama bapaknya. Dia lebih mengikuti agama nenek moyang daripada agamanya Allah. Jadi banyak ini pelajarannya. Orang itu bisa nggak dapat hidayah dari kasus matinya, wafatnya Abu Thalib. Kita lanjutkan paman Nabi. Nomor 5, Abu Lahab. Wah, ini keren ini ya, dedengkot ini ya. Abu Lahab itu paman. Kalau Abu Jahal bukan paman. Nggak masuk Abu Jahal itu. Bukan paman. Bukan karib kerabat Abu Jahal itu. Abu Lahab itu paman. Ya, Abu Thalib juga paman. Yang ketujuh, Abdul Ka'bah. Namanya hambanya Ka'bah. Nomor 8, Al-Mughirah, disingkat Hajl. Al-Mughirah itu paman Nabi dari ayah ya. Nomor 9, Dhirar. Nomor 10, Al-Ghaidak Mus'ab. Al-Ghaidak Mus'ab. Ini asing semua ini. Terakhir 11, paling muda. Namanya Hamzah. Yang gugur ketika perang Uhud, yang jantungnya dimakan oleh Hindun. Kenapa sedemikian dahsyat Hindun melakukan itu? Karena paman-pamannya Hindun mati di tangan Hamzah saat perang Badar. Setahun berikutnya perang Uhud, maka Hindun balas dendam, menyewa seorang juru tombak namanya Wahsy, khusus membidik Hamzah. Makanya perang Uhud itu Bapak Ibu paling dahsyat. Semua sahabat Nabi yang gugur itu dimutilasi. Yang memutilasi wanita. Jadi wanita itu nek wis kejem kayak ngono Bapak. Semua dia, perang Uhud itu dimutilasi semua. Wanita yang melakukan, hidungnya dipotong, telinga. Sahabat Nabi yang hafal Quran, telinganya, hidungnya dipotong, jantungnya dibelah, dimakan oleh Hindun dan Hamzah. Itu perang Uhud, dahsyat itu, dahsyat. Ya. Jadi saking bencinya dia karena kekalahan perang Badar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Jadi total ada berapa paman Nabi yang dari ayah? 11 paman. Ya. Yang masuk Islam cuma 2 Bapak Ibu. Yang pertama Hamzah, paman paling muda. Yang kedua Abbas. Itu tok yang masuk Islam. Ya. Hamzah paman termuda. Ya. Jadi ini yang masuk Islam. Ya. Adapun Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mungkin Bapak Ibu bertanya, loh sebentar Ustadz, paman-pamannya Nabi yang sempat ketemu Rasulullah, artinya ketemu dengan Islam tapi dia tidak masuk Islam, ketemu Rasul tapi tidak Islam, lihat Rasul tapi tidak Islam, matinya tetap kafir. Itu siapa? Banyak. Abu Thalib ketemu Nabi, Abu Lahab ketemu Nabi. Itu ya. Lah ini yang mati-matinya kafir ya. Cuman 2 ini aja. Sedangkan yang sisanya tadi mereka semua wafat paman Nabi ini sebelum mereka tahu Islam itu turun. Artinya sebelum Rasul diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nah itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan bibi Nabi. Paman sudah, tante sekarang. Bude atau bule yang dari jalurnya ayah. Jalur ayah tetap saudaranya Abdullah. Ayahnya Rasul kan Abdullah. Ternyata punya saudara perempuan. Berarti bibi tante ini ya. Bibi jumlahnya 6. Berarti kalau gitu anaknya Abdul Muthalib itu banyak. Iya. Tadi 11 ditambah 6 berarti berapa? 17. Anaknya Abdul ya. Istrinya disebutkan Ustaz. Oh? Istrinya. Enggak, ini tidak disebut di sini. Ya, jangan aneh-aneh ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi bibi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ayah Nabi. Siapa saja? 1. Yang pertama tante loh, ini tante. Namanya Sofia. Loh bukannya istri Nabi. Istri Nabi memang Sofia. Tapi bukan itu. Ini Sofia ini adalah ibunda dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya, saudara perempuannya Hamzah yang seibu. Nah itu ya. Baik, yang nomor 2 Atikah. Jadi ada yang namanya Atikah. Yang ketiga Barrah. Ini perempuan semua. Barrah. Yang nomor 4 Arwa. Nomor 4 Arwa. Nomor 5 Umayyah. Yang nomor 6 Ummu Hakim.
Ummu Hakim. Pertanyaannya, yang masuk Islam siapa Ustadz? Dari 6 saudara kandungnya Abdullah ini hanya 2 juga. Yang pertama adalah Sofia, yang kedua Atika. Ada riwayat mengatakan Atika, ada riwayat yang mengatakan Atika masuk Islam atau tidak, ragu-ragu. Wallahu alam, yang saya baca dari artikelnya Ustadz Dr. Raihanul Bahrain hafizallahu taala, rumah muslim.org.id, dan termasuk Ustadz Muhammad Abdul Twasikal hafizallahu taala, yaitu rumaiso.com, ternyata Atika masuk Islam. Dalam riwayat ini, saya lebih condong kepada pendapat ini. Ada pendapat yang mengatakan ragu-ragu, Atika itu bibinya Nabi, Islam atau tidak. Baik, sekarang paman sudah, tante sudah, belum ketemu ya namanya orang tadi, Hamnah binti Jaksi, nggak ketemu. Sekarang masuk ke sepupu, misanan. Nah, nanti ketemu di sini. Misanan, ketemunya di sini nanti. Sepupu Nabi Muhammad SAW yang laki-laki. Jadi anak dari paman beliau, dari saudaranya ayah. Jadi ini bukan dari ibu semua, bukan. Ini yang dari Abdullah, anak paman, berarti misanan sama Nabi. Ya, alhamdulillah. Nabi putranya Abdullah. Abdullah punya saudara, punya anak, berarti misanan. Sepupu Nabi yang laki-laki. Yang laki-laki tok ini jumlahnya total 25. Sepupu Nabi ini. Ya, sepupu Nabi ini total ya. Yang masyhur misanan Nabi, yang terkenal Ali bin Abi Thalib misanan sama Nabi. Makanya Ali dinikahkan sama putrinya Nabi. Oh boleh Ustadz ya, sepupu itu menikah, boleh. Jadi Nabi punya putri namanya Fatimah. Berarti kalau begitu sama Ali ini apa ya? Berarti ya? Ponakan. Om sama apa? Kalau sama Nabi misanan Ali, tapi ini sama putrinya Nabi Fatimah. Apa ini? Om. Mindoan ya, mindoan istilahnya, mindoan. Nah, boleh, nggak apa-apa ya. Misanan juga boleh menikah karena bukan mahram. Baik, yang terkenal sepupu Nabi yang laki-laki dari bapak ya, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Uqail bin Abi Thalib. Jadi anaknya Abu Thalib semua ini. Abdullah bin Abbas, lah ini yang terkenal ini, Ibnu Abbas. Al-Fahl bin Abbas, loh itu. Ubaidillah bin Abbas, anaknya Abbas semua ini. Qisam bin Al-Abbas, Abu Sufyan bin Al-Haris, Rabi'ah bin Al-Haris. Itu yang terkenal, Totalnya 25, enggak saya sebut semua ya, enggak saya sebut. Sekarang sepupunya Nabi yang perempuan tetap dari ayah. Siapa itu? Yang dari ayah adalah Ummu Hani binti Abi Thalib. Berarti Abu Thalib punya anak perempuan juga, namanya Ummu Hani. Terus Daba'ah binti Az-Zubair. Terus Dirrah binti Abi Lahab. Abu Lahab punya anak perempuan namanya Dirrah. Terus Umamah binti Hamzah. Hamzah yang gugur di perang Uhud itu punya anak perempuan juga. Itu sepupu Nabi berarti. Umamah namanya. Baik. Gak ketemu juga nama tadi. Hamnah binti Jaksi. Sekarang masuk yaitu sepupu Nabi dari saudara perempuan ayah beliau. Kan Nabi punya ayah Abdullah. Abdullah punya saudara perempuan. Lah saudara perempuan ini punya anak perempuan. Tetap misanan dari bapak, dari saudara ayah yang perempuan. Bisa dipahami ya? Jumlahnya ada, ya kan? Anak dari saudara perempuan dari ayah beliau. Nah kan gitu ya. Jumlahnya 11 laki-laki, 3 perempuan. Nah, kita dengarkan, ketemu enggak nanti nama Hamnah itu? 11 laki-laki, 3 perempuan. Namanya Amir bin Baidha. Terus Zubair. Terus Abdullah bin Jaksi. Oh, Abdullah bin Jaksi. Terus Ubaidullah bin Jaksi. Terus, lo kok bin Jaksi? Iya, karena perempuan dinikahi oleh laki-laki namanya Jaksi. Sehingga anak ikut bintinya, bintinya ikut ayah. Ubaidillah bin Jaksi, Zubair bin Al-Awwam, Zainab binti Jaksi. Terus terakhir
Hamnah binti Jaksi. Nah, ketemu. Semuanya masuk Islam. Semua sepupu-sepupu ini masuk Islam. Kecuali satu. Satu orang tok yang tidak masuk Islam. Namanya Ubaidullah bin Jaksi. Berarti Hamnah masuk. Ya, masuk Islam. Hamnah binti Jaksi, wanita yang tanya kepada Nabi perkara istihadah tadi. Masya Allah. Silakan Bapak Ibu diulang lagi paman Nabi. Bingung ya. Baik, nanti dilihat di anunya aja ya, PDF-nya aja. Saya share ke Pak Bambang nanti insya Allah. Ya, kalau memang tuntas materi ini. Sekarang kita masuk pelajaran nomor 2. Berarti sebelum masuk pelajaran nomor 2, Bapak Ibu kalau ditanya siapa wanita yang bertanya tadi, namanya Hamnah, Hamnah binti Jaksi radhiyallahu anha. Siapa beliau? Sepupu Nabi, dari ayah Nabi, dari saudara perempuan ayahnya Nabi. Nah, di sana Nabi. Sekarang kita masuk materi nomor 2. Apakah suara wanita itu aurat ataukah bukan? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis Nabi riwayat Tirmidzi. Kalau tidak salah teksnya bunyinya begini. Al-mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat. Wanita itu adalah aurat. Hadis itu sahih. Riwayat Tirmidzi. Bahkan Nabi melanjutkan, apabila wanita keluar dari rumahnya, maka dia dihiasi oleh syaitan. Nah, pertanyaannya, apakah suara wanita itu juga masuk dalam bagian aurat? Saya jawab, menurut jumhur ulama, sepakat ulama, suara wanita bukan aurat. Bukan. Suara wanita bukan aurat. Maka boleh mendengar perkataan dari wanita yang bukan mahram ketika ia sedang membutuhkan fatwa atau membutuhkan penjelasan dalam masalah hukum-hukum agama. Boleh. Bapak Ibu kalau ingin tahu, murid-muridnya Aisyah itu laki-laki semua, Pak, Bu. Aisyah itu istri Nabi, meriwayatkan hadis. Aisyah itu ranking ketiga perawi hadis. Ranking 1 Abu Hurairah, meriwayatkan hadis 5.000 lebih hadis Abu Hurairah. Yang kedua adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, 2.600-an. Aisyah ranking ketiga, 2.200 sekian. Itu kalau kita belajar mustalah al-hadis, ilmu tentang hadis. Aisyah itu punya murid, muridnya laki-laki, ya dari kalangan tabi'in. Ya, itu laki-laki semuanya. Berarti mereka kan menukil dari Aisyah. Iya, Aisyah berkata qala Rasulullah, dicatat sama mereka. Yang didengar oleh Aisyah dicatat semua. Berarti bukan aurat suara wanita itu. Ya, buktinya wanita tadi Hamnah gak dilarang sama Nabi. Bahkan Hindun yang membunuh Hamzah tadi yang saya ceritakan itu kan punya suami namanya Abu Sofyan. Awalnya kan kafir. Ujung-ujungnya masuk Islam semua nanti itu. Hindun yang makan jantungnya Hamzah masuk Islam. Suaminya yang mimpin perang Uhud itu masuk Islam. Waksi yang nombak Hamzah masuk Islam. Semuanya masuk Islam semua. Bapak Ibu sekalian, dan Nabi masih hidup, masuk Islamnya itu. Nah, itu kan pernah tanya Hindun kepada Nabi, wahai Rasulullah, suamiku Abu Sofyan orang yang pelit, dia tidak pernah mencukupi ngasih nafkah. Apa boleh aku mengambil uang suamiku tanpa seizin dia? Apa jawabannya ibu-ibu? Kira-kira boleh tidak? Oh, ya, boleh, ya. Mantap ini ya. Memang betul jawabannya boleh memang. Ya, kalau suaminya pelit. Ya, lah ini suaminya sudah royal, apa yang diminta dikasih semuanya. Kok masih diemban juga? Ya sudah waktunya punya istri lagi kan gitu. Ya, yang qanaah, ya, merasa cukup atas apa yang Allah berikan gitu ya. Baik, itu. Kita lanjutkan ya. Kan memberi satu orang nafkah pahalanya besar. Betul. Apalagi ngasih 2 nafkah ya. Kita lanjutkan. Nafkah janda itu sama. Kita lanjutkan sampai mana tadi? Nafkah. Janda. Suara wanita bukan aurat, namun ada catatan.
Namun hendaknya wanita tersebut ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram haruslah dengan nada yang wajar. Jangan dibuat-buat, tidak dengan suara yang mendayu-dayu, tidak boleh dilemah lembutkan, atau suara yang bisa menimbulkan kesan menggoda. Nggak boleh. Yang wajar aja. Ustadz, ana mau tanya, ini hukumnya gimana ini? Setelah itu aja. Ini enggak kalau tanya. Afwan Ustadz, mulai. Ya, mulai ini ya. Iya. Terus biasanya enggak langsung tanya. Iya. Ya Allah Ustadz, saya lama enggak ketemu Ustadz sampai kangen Ustadz. Mulai. Mukodimanya itu loh. Heran saya. Gak usah. Gitu loh. Langsung aja tanya. Ya, seperti itu. Ini Ustadz saya itu, Ustadz saya menikah itu Ustadz sudah sekian tahun. Terus kami itu ya pernikahan kami ya awalnya. Gak usah soal cerita. Langsung aja intinya. Anda mau tanya apa? Yaitu yang dibenarkan. Tidak memperpanjang pembicaraan. Tidak melemah lembutkan. Ya. Itu ya, sama suami bolehlah, sama suami silakan ya. Itu. Tetapi kalau dengan laki-laki yang bukan mahram jangan. Wong kadang-kadang tidak sama suaminya itu ya. Kalau sama ustadznya, ustadz sehat. Nadanya itu loh. Ya, jangan seperti itu. Ya, ustadz sehat. Ya, kirim salam ustadz ya sama istrinya. Oh iya ustadz, anu. Kalau sama suaminya enggak. Kalau sama suaminya itu kalau dinasihati istrinya, kamu itu ya lain kali itu kalau keluar itu taklim itu jangan gitu, jangan pakai wangi-wangian, tak boleh perempuan keluar rumah pakai wangi-wangian. Apa kata istrinya? Cep mana? Cepret aja. Lu ada kira-kira istri kayak gini? Omong biasanya suaminya sudah pensiun biasanya. Biasanya gitu sudah pensiun, ya. Makanya jenggotnya putih sebelum waktunya. Ya Allah, dicup-cup gitu, cup-cup. Ya, boleh, ya. Bahkan kadang-kadang ada yang mukanya itu pakai dikira. Ya Allah, ya. Baik, tapi tidak ada istri seperti itu di sini, tidak ada. Yang ikut taklimin tidak ada. Sebelah. Tidak ada yang ngaku, ya. Sebelah. Mana dalilnya? Wanita itu tidak boleh berbicara menimbulkan kesan menggoda. Ayo Pak Didi, surat 33, surat Al-Ahzab. Surat 33 Al-Ahzab ayatnya 32. Kita dengarkan Al-Ahzab surat 33 ayatnya 32. Surat 33 ayatnya 32. Allah Ta'ala berfirman. Nah ini, Allah berfirman. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Ya, surat 33 ayat 32. Ayo. Kita dengarkan Al-Ahzab ayat 32. Ayo Pak. Silakan. Oh iya, wahai istri. Bentar Ustaz. Ya. Hai istri-istri Nabi. Ya. Kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Terus. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara. Nah, maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara. Terus, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Sehingga dalam berbicara tersebut bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Yang baik. Jadi intinya dalam hal ini suara wanita bukan aurat. Yang dilarang itu adalah berbicara dengan nada yang tidak wajar, dibuat-buat, ya. Suara yang mendayu-dayu ini tidak dibolehkan. Bila wanita muslimah sudah bertanya kepada laki-laki, orang alim ya yang bukan mahram, dan sudah mendapatkan jawaban, maka wanita tersebut tidak boleh memperpanjang pembicaraan yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Baik, jadi apa yang dia tanyakan sudah dapat jawaban, selesai. Seperti itu. Jangan memperpanjang pembicaraan.
Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pelajaran ketiga seputar istihadhah. Seputar istihadhah kita lewati Bapak Ibu ya. Hanya sekilas saja yang perlu Bapak Ibu ketahui, bedanya darah haid dengan darah istihadhah ini para ulama dibedakan. Kalau darah haid, maaf ini ilmu harus kita sampaikan, bukan sesuatu yang tabu, ilmu ini. Kalau haid itu satu, warnanya merah pekat, kental dan baunya tidak sedap. Itu nomor dua, keluar dari rahim kalau haid. Nomor tiga, darah sehat yang keluar pada waktu-waktu tertentu. Ya, ini waktu-waktu tertentu. Yang keempat terakhir, tidak beku. Karena darah haid pada mulanya sudah beku di dalam rahim, kemudian pecah dan mengalir. Lah kalau istihadhah, beda istihadhah. Makanya bisa kita kenali ini. Istihadhah itu satu, warnanya merah tapi tidak pekat, tidak kental dan tidak berbau. Yang kedua, keluar dari mulut rahim. Yang ketiga, darah penyakit yang bisa keluar sewaktu-waktu, tidak rutin pada waktu-waktu tertentu. Yang keempat, bisa beku. Baik. Jadi intinya itu perbedaannya. Adapun cara menyikapinya ini panjang lebar tentunya dibahas oleh ulama. Nanti aja kita akan berikan ini materinya ke Pak Bambang, nanti bisa dibaca sendiri. Intinya wanita istihadhah itu sama dengan wanita suci. Intinya begitu. Wanita istihadhah itu Bapak Ibu sekalian, hukumnya sama dengan wanita suci, sehingga dia boleh sholat, dia boleh puasa, dia boleh tawaf mengitari Ka'bah, dia boleh baca Al-Quran, menyentuh mushaf, sujud tilawah, sujud syukur, iktikaf dan lain-lain, boleh, sama seperti wanita suci. Ya, bahkan wanita haid ini disunahkan berwudhu saja, atau kalau tidak mandi sekali tiap akan mengerjakan 2 sholat, zuhur asar jamak. Cuma sekali mandi. Maghrib isya di jamak. Jamaknya jamak apa tadi? Takhir bukan takdim, takhir, yaitu mandi sekali. Subuh mandi lagi untuk mengerjakan sholat subuh. Wallahu alam. Bahkan wanita istihadhah, maaf, boleh digauli oleh suaminya sekalipun darahnya tetap mengalir. Sah karena istihadhah. Layaknya wanita suci. Ini bukan darah haid. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk materi yang terakhir Bapak Ibu. Nah ini seputar rukhsah, keringanan atau kemudahan dalam Islam. Nah Bapak Ibu sekalian, rukhsah ini kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama definisi rukhsah. Rukhsah itu keringanan, kemudahan, ya, kemudahan dalam beribadah. Yang kedua, hikmah adanya rukhsah. Apa? Kenapa kok ada rukhsah itu? Kenapa? Apa hikmahnya? Yang ketiga, 8 macam rukhsah. 8 macam rukhsah. Ya. Yang terakhir, hukum menggunakan rukhsah. Apa hukumnya? Orang itu kalau memakai keringanan. Sebab ada orang itu merasa, enggak lah, ya seperti jamak qashar, enggak mau. Ya. Enggak lah, saya itu sempat bisa kok. Enggak, saya tetap aja itu. Saya tetap normal aja, enggak tak jamak, enggak tak qashar, ya. Padahal itu keringanan dari Allah. Maka apa hukumnya orang menggunakan keringanan itu? Itu nanti nomor 4. Kita bahas dulu yang pertama, singkat aja, definisi rukhsah. Rukhsah itu Bapak Ibu sekalian, kata para alim ulama, al-hukmus tsabit ala khilafid dalil liudrin. Artinya hukum yang berlaku, saya ulang, hukum yang berlaku berdasarkan dalil, harus ada dalilnya, jangan ngarang sendiri. Ini hukum yang berlaku berdasarkan dalil yang menyalahi dalil yang ada. Saya ulang, hukum yang berlaku berdasarkan dalil yang menyalahi dalil yang ada karena uzur. Contoh, babi itu kan hukumnya haram. Haram ada dalilnya. Babi, bangkai haram, khomer haram. Tetapi ketika satu saat dia berada di satu tempat yang tidak ada makanan, tidak ada apapun untuk bisa dimakan, dan dia kalau tidak makan mati, mau tidak mau harus makan bangkai atau babi. Apakah boleh? Boleh. Itu ada di Al-Baqarah. Loh kayak gini, ini uzur.
Karena ada uzur. Menyalahi dalil. Dalilnya bilang haram, tapi boleh ia konsumsi. Karena uzur, terkondisikan. Nah itu nanti macam-macamnya banyak, ada 8 itu. Nanti kita rinci satu persatu. Inilah kemudahan-kemudahan di dalam Islam. Ingat ya, karena uzur, terkondisikan. Dan itu ada dalilnya. Bukan ngarang sendiri, bukan. Berarti kalau begitu, kesimpulan dari definisi tadi, maaf, kesimpulan dari definisi tadi, maka dapat dipahami syaratnya rukhsah itu 3. Syarat keringanan itu 3. Ingat-ingat ini Bapak Ibu. Keringanan kemudahan dalam Islam itu syaratnya 3. 1, harus ada dalilnya. Quran dan hadis Nabi. Ya, bukan sakarepe dhewe, dugaan, kemauan sendiri, nggak bisa. Quran ada nggak? Hadis ada nggak? Contoh dari Nabi ada nggak? Itu nomor 1. Seperti tadi, boleh makan bangkai, boleh makan babi. Itu ada dalilnya, ada. Al-Baqarah ayat 175. Kalau terkondisikan, loh kayak begini ini ada dalilnya. Nomor 2. Syaratnya nomor 2 adalah mencakup semua hukum. Baik hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, termasuk hukum mubah. Semuanya bisa terkena rukhsah. Bisa terkena rukhsah. Contoh, Jumatan itu wajib bagi laki-laki. Wajib bagi laki-laki. Tapi dibenarkan seseorang itu tidak sholat Jumat apabila 1, musafir. Oh, nggak Jumatan. Ya, musafir ya, perjalanan jauh. 1. Atau bisa jadi dia menjaga sesuatu pekerjaan yang vital, yang apabila pekerjaan itu ditinggal mudaratnya besar. Contoh, saya sering ngasih contoh itu petugas ATC. Pesawat ya? Pesawat. Itu dia yang ngatur kapan pesawat landing, kapan pesawat take off. Ada di land mana, di bandara mana, dan seterusnya. Dia yang mengendalikan. Ini kalau ditinggal, bahaya ini. Iya. Oleh karena itu maka dia nggak ikut Jumatan, tapi tetap sholat zuhur. Tetap. Dia ninggalkan Jumatan. Dan ini tidak boleh terus menerus, harus bergantian. Termasuk polisi penjaga Hajar Aswad. Waktunya orang Jumatan dia tetap di atas, jaga Hajar Aswad. Termasuk polisi, biasanya di samping imam. Imam sholat ada polisi 2, kanan kiri. Itu mereka sujud, mereka sholat, mereka tetap berdiri, jaga imam. Nah, itu boleh. Ini sebab kalau ditinggalkan maka akan terjadi mudarat. Memangnya apa mudaratnya? Masjidil Haram kan aman. Kata siapa Bapak Ibu sekalian? Beberapa waktu yang lalu ya ada seorang ulama khutbah Jumat mau ditikam, ya. Ada jamaah ingin menyakiti imamnya. Umar bin Khattab dibunuh saat jadi imam sholat subuh. Loh, seperti itu. Tahun 50-an Syiah ngebom dalam Masjidil Haram. Sehingga Masjidil Haram itu banjir darah. Tahun 50-an Syiah ngebom dalam Masjidil Haram. Loh, jadi makanya dijaga ketat. Maka petugas-petugas ini rukhsah, keringanan. Ya, baik. Terus yang nomor 3 syaratnya rukhsah itu karena adanya uzur. Baik sukar ataupun berat melakukannya. Sukar atau berat melakukannya. Nah, baik, itu nomor 1 definisi. Yang nomor 2 hikmah adanya rukhsah. Apa hikmahnya rukhsah itu? Hikmahnya Bapak Ibu, ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Allah itu cinta sama hambanya. Ini bentuk kasih sayangnya Allah. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran. Maka tolong kemudahan dari Allah itu ambil. Itu sodako dari Allah. Jangan gak diambil. Ya. Sebab ada orang itu kekeh, yaitu dia. Sebab saya pernah dalam satu perjalanan itu, kalau gak salah waktu itu perjalanan ke Semarang, pas hari Jumat, bareng rombongan. Ternyata apa ini waktunya Jumatan ini? Ya, jamaah tanya, gimana ini Ustaz? Musafir kita, musafir. Loh Ustaz, rest area ini akeh masjid loh Ustaz. Mampir aja Ustaz, kita sholat Jumat ini. Loh, kita ini satu diburu waktu. Yang kedua, kita ini musafir, masuk musafir. Wis gak wis kalau antum ndak sholat ndak apa-apa, antum apa ini sholat zuhur artinya tidak Jumatan. Kita orang tetap aja sholat Jumat. Tolong rest area begitu masuk rest area, betul, dia tidak dengarkan khutbah Jumat, tapi ikut sholat Jumatnya dia. Dia gak ikut khutbah Jumat karena sudah habis khutbahnya, dia ikut sholatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini itu keringanan dari Allah, ambil.
Diambil. Itu sodako dari Allah. Mana dalilnya? Kalau itu kemudahan bagian kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah ayat 185. Bagian akhir Pak Didi. Yang bagian akhir. Insya Allah Bapak Ibu hafal kok. Ayat ini familiar. Kalau di bulan Ramadan familiar. Banyak ustadz-ustadz kita mengingatkan ayat ini. Begini bunyinya. Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ayo, Allah itu menghendaki, ya. Allah menghendaki kemudahan. Dari situ. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Loh, itu intinya kasih sayang Allah. Allah menghendaki kemudahan, gak senang yang sukar. Saya tambahkan lagi, An-Nisa ayat 28. An-Nisa ayat 28. Surat nomor 4 An-Nisa ayat 28. Ayo dibaca. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Silakan. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Loh, Allah hendak memberikan keringanan. Terus. Dan manusia dijadikan bersifat lemah. Manusia itu punya sifat lemah. Makanya Allah berikan keringanan. Ambil keringanan itu. Tak kasih lagi dalil. Supaya lebih jelas. Bahwasanya ini harus diambil keringanan ruksa ini. Coba dibuka kitab Sahih Jami'us Shaghir. Yang saya bawa Pak Didi. Tolong dibuka Sahih Jami'us Shaghir. Nomornya 1769. 1769 Sahih Jami'us Shaghir. Dari Mihjan bin Al-Adra radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala radhiya lihadihil ummatil yusra wa karihalahal usra. Silakan. Dari Mihjan bin Al-Adra. Ya. Terus Rasulullah SAW bersabda, silakan. Sesungguhnya Allah Ta'ala ridho terhadap kemudahan untuk umat ini. Duh, Allah itu senang kemudahan untuk umat ini. Terus. Dan membenci kesulitan untuknya. Allah itu benci dengan kesukaran, kesulitan. Nah sekarang Bapak Ibu kita masuk poin yang nomor 3. Yaitu 8 macam ruksa. Singkat aja ya. Singkat aja. 8 macam ruksa. Nanti Bapak Ibu tak kasih PR-nya dikumpulkan bulan depan. Makanya yang nomor ini, poin ini tolong diperhatikan. Ini supaya kita tahu keringanan Islam itu apa saja bentuk-bentuknya. Nomor 1, 8 macam ruksa. 8 macam keringanan kemudahan di dalam Islam. Nomor 1 ini yang pertama, ada ruksa itu dengan menggugurkan kewajiban atau meninggalkan perbuatan wajib. Ya, saya ulang. Ruksa itu menggugurkan kewajiban atau boleh meninggalkan perbuatan yang wajib maupun yang sunnah. Boleh ditinggal. Loh, yang wajib loh ini. Iya, ditinggal. Boleh. Karena adanya ruksa. Ingat, adanya uzur. Keterkondisikan. Bisa ngasih contoh Ustaz? Ruksa yang nomor 1 ini contohnya kayak apa? Bisa. Contohnya diantaranya ya. Meninggalkan kewajiban loh ini. Ya, bahkan dia menggugurkan kewajiban. Dia tinggalkan yang wajib, dia tinggalkan yang sunnah. Karena berat kalau melakukan. Contohnya adalah orang tua yang pikun berat. Maka dia boleh tidak sholat. Pikun berat. Orang pikun itu masuk kategori hilang akal. Hilang akal. Pikun berat. Jangan pikun musiman. Jangan. Iya. Waktunya Ramadan pikun. Riyoyo waras. Nah ini musiman ini. Iya. Pikun berat. Dia sama anaknya lupa. Iya. Kadang-kadang dia kalau sholat, loh bu sholat. Ya aku tak sholat aku. Sholat apa ibu? Aku tak sholat zuhur. Loh bu ini sudah asar. Dorong asar. Suruh sholat aja enggak apa-apa. Baru 2 rakaat salam. Loh bu zuhur kan 4. Kok aku mau 4 kok. Memang ini sudah berat ini pekunnya. Enggak apa-apa. Suruh sholat aja. Padahal kalau dia enggak sholat sah. Enggak apa-apa.
Karena pikunnya berat. Sama dihukumi orang gila. Karena yang wajib sholat itu cuma 5. Yang wajib sholat cuma 5. Wajib sholat orang itu, mohon maaf. Yang tidak wajib sholat itu cuma 5. Saya ulang ya. Yang tidak wajib sholat. Gak wajib sholat. Cuma 5 orang. 1, orang kafir. Jelas. Nomor 2, anak kecil. Belum balik. Gak wajib sholat. Belum balik soalnya, anak kecil. Nomor 3, orang wanita haid. Gak wajib sholat. Nomor 4, wanita nifas. Gak wajib sholat. Nomor 5, gila. Hilang akal. Pikun masuk di hilang akal. Sama Nabi, kata Nabi, pena itu diangkat. Gak ditulis sama malaikat. Pena itu diangkat, gak dihukumi dosa. Orang seperti ini. Jadi kalau sadarnya kembali, ya gak apa-apa. Tapi tiba-tiba dia pikun, ya sudah, apa boleh buat. Nah, seperti itu. Jadi diibaratkan orang seperti hilang akal. Makanya dia tidak sholat. Nah itu ya. Terus kemudian lagi nomor 2. Ruksa yang nomor 2. Ruksa nomor 2. Ruksa dalam bentuk mengurangi kadar kewajiban. Mengurangi kadar kewajiban. Mengurangi kadar kewajiban. Ya. Ini sengaja tidak saya sebutkan dalil ya. Nanti aja bulan depan kita lanjutkan materi ini. Mengurangi, contohnya sholat yang mestinya 4 rakaat dikurangi jadi 2. Itu sholat apa itu? Betul, qashar, diringkas. Duhur asar dijamak qashar atau dikosor saja. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itu ya, qashar. Baik. Jadi yang mestinya mengurangi, dikurangi. Kadar kewajibannya dikurangi. Yang nomor 3. Nah ini. Ruksa, keringanan dalam bentuk mengganti kewajiban dengan kewajiban lain. Diganti. Kalau nomor 1 tadi digugurkan, ditinggalkan. Yang nomor 3 ini tidak. Mengganti kewajiban dengan kewajiban lain. Contohnya, wudhu diganti tayamum. Tetap bersuci. Tidak ada air Ustadz, ya pakai debu. Ya, Ustadz saya ini dalam keadaan junub, maaf, habis menjima istri, sedangkan air tidak ada atau musim dingin, saya khawatir terkena mudarat, demam nanti kedinginan. Tayamum, gantinya mandi besar, tayamum, tetap sholat meskipun tayamum, boleh, nggak apa-apa, tetap jadi pengganti. Ya, contoh lagi, sholat sambil berdiri, kan hukumnya sholat itu berdiri, boleh sambil duduk karena sakit. Nah itu, kayak begitu itu Bapak Ibu. Jadi mengganti kewajiban dengan kewajiban lain. Nah itu, termasuk orang yang puasa kan mengganti puasa Ramadan diganti apa? Diganti dengan memberi fidyah. Puasa kan wajib, diganti bayar fidyah. Atau diganti hari yang lain. Nah, seperti itu. Sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4. Ya, ruksa dalam bentuk penangguhan pelaksanaan kewajiban. Pelaksanaannya ditangguhkan, diundur pelaksanaannya, diundur. Contohnya apa ini? Contohnya adalah seperti sholat jamak takhir, duhur ditaruh asar. Yang kena hamna tadi itu wanita istihadah. Jadi dia itu masuk kategori yang nomor 4. Ruksa yang nomor 4, hamna tadi itu. Jadi penangguhan pelaksanaan tetap dilakukan, tapi ditangguhkan pelaksanaannya. Duhurnya ke asar, maghribnya ke isya. Oh itu, ditangguhkan. Itu. Terus yang nomor 5, ruksa dalam bentuk mendahulukan pelaksanaan. Jadi awalnya kan harus on time. Lah ini ditarik maju. Jadi kebalikannya yang nomor 4. Kalau nomor 4 diakhirkan. Yang ini yang nomor 5 didahulukan, diawalkan. Nah, contohnya kayak apa? Jamak takdim. Ya, asarnya ditarik ke duhur, isaknya ditarik ke maghrib, ya, termasuk bayar zakat fitri. Zakat fitri itu kan yang paling benar, afdol, itu kan dibayar saat berangkat sholat id. Jadi kita berangkat sholat id itu sambil bawa zakat fitrah, zakat fitri diberikan kepada fakir miskin. Tetapi boleh orang itu bayar zakat fitri seminggu sebelumnya, sepekan sebelumnya, atau beberapa hari sebelumnya. Boleh. Saya ini mau keluar kota Ustaz. Saya ini makanya tak kasihkan dulu daripada nanti saya ketanggungan, wis tak kasihkan masjid. Itu 3 hari 4 hari sebelum mudik. Nggak apa-apa.
diawalkan bayarnya. Nah, boleh. Itu ada dalilnya. Terus yang nomor 6. Ruksa dalam bentuk merubah kewajiban. Wajib tapi dirubah. Yang wajib tapi dirubah. Contohnya apa? Contohnya cara melaksanakan sholat orang ketika sakit. Ketika sakit. Orang itu kalau sakit Bapak Ibu nggak bisa berdiri, kan sholatnya duduk. Misalnya nggak bisa duduk di kursi, ya maka dia duduknya itu di bawah. Lah kalau duduk di bawah, itu kan caranya kata Nabi kalau sholat sambil duduk kan bersila, silo itu. Tapi kalau nggak bisa, kakinya diselonjorkan untuk ibu-ibu misalnya ditutup dengan mukena nggak apa-apa. Tapi yang afdol itu silo, bersila. Sehingga nanti ketika dia rukuk, tangannya megang lutut, badannya ditundukkan. Kalau rukuk, ketika dia sujud, tangannya itu nyentuh lantai. Jadi kepalanya agak ditundukkan lagi. Itu caranya yang Nabi ajarkan. Kalau sholat sambil duduk tapi duduk di bawah. Kalau duduk di kursi, ya seperti yang dilakukan. Sambil kalau rukuk ditundukkan dikit. Kalau sujud, tangannya tetap memegang lutut, tapi kepalanya ditundukkan lagi ke bawah dikit. Nah begitu. Jadi ini kan merubah. Contoh sholat ketika perang. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama sudah ketika ini bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Maka ini pindah ke belakang, seret, ngadep ke arah sana, khawatir serangan musuh. Maka jamaah lain masuk, seret, Allahu Akbar. Begitu ini tuntas rakaat pertama, ini mundur, ini melanjutkan yang belakang tadi. Jadi caranya sudah berubah, sholat kondisi perang. Nah, ini ada ruksa seperti itu. Yang nomor 7, ruksa dalam bentuk membolehkan yang haram. Ya, yang haram untuk dilakukan. Boleh, haram, boleh dilakukan. Melakukan perbuatan haram. Wih, ini ya, boleh ini. Seperti makan bangkai, darah, daging babi yang asalnya haram, boleh. Karena terkondisikan. Nah, itu ya. Itu contoh ini, contoh. Yang tadi saya katakan tidak ada makan lain kecuali babi. Kalau dia tidak makan dia akan mati. Tidak ada dedaunan, tidak ada yang lain. Di depan dia cuma ada babi. Ya, dan dia lemas betul dan dia kekurangan asupan makanan. Mau tidak mau harus dimakan. Boleh. Terakhir nomor 8. Ruksa dalam bentuk keterpaksaan. Terpaksa. Contohnya adalah dia mengucapkan kata-kata kafir sedangkan hatinya tetap beriman karena dia dipaksa, bahkan diancam. Seperti kasusnya siapa ini? Kasusnya Amr bin Yasir, sahabat Nabi. Amr, bapaknya namanya Yasir, ibunya Amr namanya Sumayyah. 3 orang ini ditangkap oleh Abu Jahal. Lalu bapaknya namanya Yasir diancam. Katakan, berhala itu Tuhanmu. Kalau tidak kau tak bunuh. Maka bapaknya berkata, Ahad. Allah itu Ahad. Dibunuh bapaknya. Lanjut ke Sumayyah, ibunya Amr. Kalau kau tidak mengatakan berhala Tuhanmu, nasibmu seperti suamimu. Maka Sumayyah berkata, Ahad, Rabbiyallah, Ahad. Maka besi panas yang sudah dipanaskan oleh Abu Jahal ditusukkan ke rahimnya Sumayyah sampai nembus ke atas. Makanya Sumayyah itu disebut wanita mati syahid pertama, syuhada. Wanita mati syahid pertama. Lalu giliran Amr didatangi oleh Abu Jahal. Katakan berhala itu Tuhanmu. Keluar dari Islam. Kalau tidak nasibmu seperti bapak ibumu ini. Maka dia berkata, Latta, Uzza, Hubal, nama-nama berhala. Tertawa, terbahak-bahak Abu Jahal. Ditinggal Amr dalam keadaan terikat. Tidak lama Rasul datang bersama para sahabat. Nabi sudah melihat 2 mayat tergeletak. 1 dibiarkan, yaitu Amr. Begitu didekati oleh Rasul Amr berkata, jangan dekat kepadaku wahai Rasul. Aku telah kafir sesudah beriman. Aku ini sudah kafir sesudah beriman. Kafir aku ini. Maka Nabi terdiam, turun ayat surat An-Nahl ayat 106. Katanya Allah dalam ayat itu, orang kalau dipaksa kafir, lisannya mengucapkan kafir, tapi hatinya tetap beriman, maka dia tidak berdosa. An-Nahl 106. Karena dipaksa, asalkan hatinya tetap apa tadi? Beriman. Paham ya sampai di sini ya? Baik. Lah sekarang Bapak Ibu sekalian,
apa ini sebagai penutup PR. Tolong PR-nya dicatat ini PR-nya. PR-nya dicatat. Ya. PR-nya dicatat ya. Atau nanti di PDF ya, Pak Bambang ya, di-share ya. PDF-nya saya bagikan nanti di-share ya. Baik. Tolong ingat ya, PR-nya nomor satu, minum khamr karena kerongkongannya tersumbat, sedangkan ia tidak bisa menemukan air, gak ada air, kerongkongannya tersumbat, di depan ada khamr, topi miring, misalnya ini, ya, atau topi yang gak miring, ya, seperti itu. Ya apa ini gak ada air ini, ya. Itu boleh tidak diminum. Lah itu kalau boleh, rukso nomor berapa tadi? Kan ada 8. Masukkan itu PR-nya. Nomor 1 ya. Ini tak kasih contoh-contoh kasus supaya tahu. Nomor 2, menjawab salam ketika sholat dengan isyarat. Contohnya begini, kita sholat, ada orang nyampaikan salam, Assalamualaikum. Maka kan kita tidak boleh mengucapkan waalaikumsalam. Kita pakai isyarat tangan. Lah ini masuk rukso yang apa ini? Nah, masuk rukso yang mana ini? Keringanan yang mana? Jadi lisan tidak mengucapkan waalaikumsalam, tapi dengan isyarat tangan. Nomor 3, mengakikoi bayi laki-laki dengan 1 ekor kambing. Mestinya kan bayi laki-laki 2 ekor. Ini enggak, 1 ekor kambing. Enggak 2 ekor, 1 ekor kambing. Nah itu masuk rukso nomor berapa? Nomor 4, bayar pajak kepada pemerintah. Kita kan mestinya tidak bayar pajak. Kita ini kan bayar zakat mestinya. Ya, kita ini mesti bayar zakat, bukan bayar pajak. Tapi karena kita warga negara yang baik, taat kepada ulil amri, kan harus bayar pajak. Lah ini masuk kategori rukso yang nomor berapa? Itu tadi sudah tak sebut semua loh ya. Itu. Waduh lali gak nyatet rek. Makanya nanti PDF-nya diminta ke Pak Bambang. Nomor 5, sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat dikerjakan setelah sholat zuhur. Ini ada dalilnya. Nabi pernah melakukan ini. Qobliyah itu kan sebelum zuhur. Ini ternyata dilakukan setelah zuhur. Jadi misalnya nih, panjenengan masuk Masjid Baitul Jannah. Pas qomat, kan tidak mungkin sholat sunnah. Pas qomat, Anda ikut imam Baitul Jannah, sholat zuhur. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Bapak Ibu dzikir dulu. Setelah dzikir, Anda sholat 4 rakaat. Niatnya qobliyah zuhur, tapi dikerjakan setelah zuhur. Ya, karena Anda belum qobliyah, Anda datang pas qomat. Itu masuk rukso nomor berapa? Ya. Yang nomor 6, sholat sunnah ba'diyah zuhur 2 rakaat dikerjakan setelah asar. Kan tidak ada sholat sunnah setelah asar, kan tidak ada. Nabi pernah melakukan. Jadi Nabi pernah setelah sholat zuhur, Nabi kedatangan tamu, tidak sempat ba'diyah. Kedatangan tamu sampai waktu adzan asar. Setelah sholat asar, Nabi sholat lagi 2 rakaat. Itu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kan tidak ada sholat setelah asar. Benar, lalu kenapa Anda lakukan? Karena aku tadi belum ba'diyah asar. Tak qodho, tak kerjakan setelah asar. Niatnya apa? Niatnya ba'diyah zuhur, tapi dilakukan setelah asar. Lah itu rukso nomor berapa tadi? Kira-kira cocoknya yang nomor berapa? Oh, ya. Terus nomor 7, qadha i'tikaf Ramadan di bulan Syawal. Nabi pernah. Ramadan, i'tikaf itu kan Ramadan. Ternyata 10 hari terakhir Nabi batalkan i'tikafnya di qadha Syawal. Jadi riyoyo itu hari raya itu Nabi i'tikaf 10 hari bulan Syawal. Enggak Ramadan, itu pernah. Lah itu kira-kira rukso nomor berapa? Ya. Nomor 8, orang yang belum bisa baca Quran, belum bisa baca Fatihah, baru masuk Islam. Itu tidak perlu baca Fatihah, cukup baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mu'alaf. Itu kan dah hafal Al-Fatihah. Itu boleh ketika Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar ruku, sami Allah liman hamidah. Nanti baca Fatihah lagi diganti Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu pernah Nabi ajarkan. Itu kira-kira rukso nomor berapa? Ya. Nomor 8. Berapa? 9.
Berapa PR-nya? 15. Ya. 15 ya. 9 mentayamumi jenazah. Akhirnya ya waktunya podo ya seperti biasa ya. Itu saya janji tadi tapi nggak apa-apa nanti saya WA saya. Mentayamumi jenazah sekalipun ada air karena dikhawatirkan akan tersayat-sayat tubuhnya jika dimandikan. Contoh, korban kebakaran atau korban kecelakaan. Ini kalau kita siram pakai air, mestinya harus pakai air mandikan jenazah. Ini khawatirnya nanti ada bagian tubuhnya yang hanyut dengan air, maka ditayamumi. Jenazah itu ditayamumi. Khawatir nanti badannya bagian tubuhnya hanyut. Ini rukso nomor berapa? Diganti air. Diganti apa tadi? Tayamum. 10. Bayar kafarat sumpah dengan memberi 10 orang miskin pakaian. Memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Dia akan sumpah nadar, demi Allah, ternyata luput, ternyata meleset sumpahnya, maka harus bayar denda. Dendanya itu salah satunya ngasih pakaian 10 orang fakir miskin. Lah itu masuk kategori rukso nomor berapa? 11 ini, 11. Bagi yang tidak menyembelih binatang hadiyu ketika haji ini, haji. Jadi orang haji itu kan menyembelih hewan hadiyu, menyembelih itu 500 real ya, 500 real satu kambing kurban itu ya. Ini ternyata dia tidak punya uang, kehabisan bekalnya. Cara gantinya, wong dia tidak bisa. Padahal itu kewajiban itu, haji itu. Kalau tidak nanti tidak sah. Ya, maka caranya puasa 10 hari. Yang 3 hari saat di Mekah musim haji, di sana puasanya di Mekah. Yang 7 hari ketika nyampe di tanah air, nyambung terus. Nyambung. Jadi itu gantinya karena dia tidak menyembelih kurban saat di sana. Tidak menyembelih hadiyu. Lah itu termasuk rukso nomor berapa? 12. Mengakhirkan zuhur karena panas matahari. Kan boleh. Katanya Nabi kalau panas terik, panas luar biasa, itu jangan on time zuhurnya. Tetap adzan, tapi sholatnya jangan on time. Agak diundur aja, diundur. Bahkan Nabi pernah sholat zuhur itu hampir mendekati asar karena panas. Katanya Nabi, panas itu adalah uapnya neraka. Makanya kalau siang hari terlalu panas, itu tetap adzan zuhur on time, tapi sholatnya agak diundur. Agak reda, matahari agak reda. Lah itu rukso nomor berapa? Ya. Terus 13, sholat witir setelah isya. Witir itu kan mestinya kan setelah tahajud. Lah ini tidak, habis sholat isya, daripada nanti malam saya tidak bisa tahajud, wis langsung tak witir dulu. Nah, witirnya setelah isya apa boleh? Boleh. Lah itu termasuk rukso nomor berapa? Witirnya didulukan, nanti malam kalau bangun tahajud, tapi tidak witir lagi, karena tidak boleh semalam itu 2 kali witir. Jadi witir itu boleh ditaruh di awal, boleh ditaruh di akhir. Lah ini ditaruh di awal, mestinya kan di akhir setelah tahajud. Ini dilakukan di awal. Itu termasuk rukso nomor berapa? 14. Mendahulukan sholat jenazah sebelum sholat fardu. Contoh, ini ada jenazah. Misalnya kayak nanti ini saya nyolati jenazah. Saya ada jenazah nih. Ternyata jenazahnya itu disolati setelah sholat duhur. Saya masuk masjid, orang-orang setelah sholat duhur. Ya Allah, duhurnya habis ini. Telat saya. Maka lah ini orang-orang mau sholat jenazah. Ini mana yang tak dulukan? Duhur dulu atau sholat jenazah dulu? Maka caranya sholat jenazah dulu. Kenapa? Karena setelah sholat jenazah kita bisa sholat duhur. Tapi kalau kita sholat duhur, maka kita akan kehilangan jenazah, akan dibawa ke pemakaman. Maka jenazah dulu baru sholat duhur. Lah itu kira-kira. Lah sholat jenazah kan bukan fardu ain, fardu kifayah. Itu rukso keringanan nomor berapa? Nah, terakhir penutup. Wanita iddah keluar rumah untuk bekerja. Wanita itu kalau iddah kan tidak boleh keluar rumah, bertatap dengan laki-laki, bukan mahram, dialog, nggak boleh kan? Lah ini karena dia tidak ada yang ngasih nafkah, maka dia harus ngopeni anak-anaknya, harus kerja. Wanita iddah keluar rumah bekerja, hukum asal nggak boleh, tapi mau tidak mau, lah itu masuk rukso nomor berapa? Silakan PR-nya dikerjakan, bulan depan kita bahas bersama-sama PR itu ya. Kalau bisa nanti tolong disiapkan layar.
Apa itu? Kita akan tampilkan soalnya dan jawabannya nanti Bapak Ibu sekalian ya, OHB. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, mungkin penyampaian saya terlalu cepat. Nah, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil di dalamnya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.